wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa syarrif ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini fi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa 'aynin la tadma' wa du'ain la yustajab laha. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilayhi turja'ul umur. Ya Fatah ya 'Alim iftah 'alaina fathan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, amma ba'd. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di sore hari yang mulia ini. Allah kumpulkan saya dan Anda sekalian di dalam satu tempat menjadi suatu wadah cara bagaimana seorang hamba memancing ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam satu tempat cara kita merengek di dalam berdoa, mengharapkan pemberian yang besar dari Allah, yaitu ridha dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baru saja kita lihat bagaimana sedikit dari perjuangan saudara kita, ibunda kita, yaitu Ibu Yana. Habib ini udah kenal dengan Bu Yana hampir 10 tahun, dari 2013 kurang lebih. Memang Bu Yana ini orangnya ya, gak ada yang ditutup-tutupi. Orangnya kenal betul. Yang dia suka, dia gak suka. Ceplas-ceplos orangnya. Tapi hatinya luar biasa baik. Luar biasa. Dan kita selalu harus ikut support di dalam apa yang kita anggap itu adalah di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh tadi, dengan air matanya beliau kalau menyebut bagaimana perjuangan mu'alaf, mereka yang berjuang, jangankan berjuang ekonomi, ibu-ibu sekalian, berjuang untuk memperkuat iman saja itu harus kita perhatian, apalagi ditambah dengan beratnya ekonomi. La ilaha illallah. Makanya inilah penting satu sama lain kita saling merangkul, satu sama lain saling bertanya apa ada yang harus dibantu atau tidak. Banyak di antara kita yang berlebih hartanya, rezekinya, nikmat yang Allah berikan berlebih, tapi hanya bisa kita timbun saja. Andai kata alangkah indahnya yang kita simpan itu kita pikirkan ini kira-kira buat siapa ya? Ini kira-kira kita siapkan untuk siapa ya? Mereka yang memerlukan banyak, ya banyak. Andai kata kita nggak tahu siapa yang memerlukan, maka tanya dengan orang yang tahu. Inilah keindahan umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, kata sahabat, "Idza tabakhtum marakaha fa'akthiru ma'aha." Jikalau kalian memasak satu sayuran yang berkuah, satu daging yang berkuah, maka perbanyaklah airnya, perbanyak kuahnya. Kalau lagi masak daging, perbanyak kuahnya. Wa ta'ahad jiranak, dan engkau boleh bagikan kuahnya itu kepada tetangga-tetangga. Walaupun isinya enggak ada, tapi kuahnya itu bisa kita bagi. Artinya apa? Di dalam makna yang Rasulullah sampaikan, bukan berarti kita sengaja hanya berikan kuahnya saja, tapi di sini artinya adalah alangkah indahnya jikalau hatimu pun ketika memasak belum kamu makan, kamu sudah memikirkan bagaimana cara memberikan kepada tetangga.
belum masak, belum disentuh, belum siap, tapi Rasulullah sudah didik hati kita. Sudah didik hati kita agar apa? Tidak memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan juga orang lain, yang mana mereka juga memerlukan apa yang harus kita berikan kepada mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah diriwayatkan dalam riwayat Rasulullah kenyang hanya sendirian, tidak pernah. Inilah hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari maulid-maulid seperti ini. Boleh kita ambil bahwa pelajaran yang kita bisa contoh Rasulullah dan kita aplikasikan di dalam kehidupan dunia kita. Bagaimana cara Rasulullah bertetangga, bagaimana cara Rasulullah bersosial, bagaimana cara Rasulullah menjaga lisan, bagaimana cara Rasulullah memuliakan orang yang lebih mulia dan menempatkan orang yang pantas untuk ditempatkan. Ini adalah ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat tidak pernah Rasulullah kenyang sendirian. Pasti Rasulullah kenyang selalu membawa sahabat, untuk makan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah riwayat cerita di dalam kitab Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa Sayyidina Anas bin Malik adalah salah satu sahabat yang berkhidmat dengan Rasulullah di dalam rumah Rasulullah, dan masih kecil karena belum balignya Nabi Muhammad pun memperbolehkan keluar masuk rumah Rasulullah, berjumpa dengan istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda daripada Sayyidina Anas bin Malik adalah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini selalu perhatian dengan Nabi Muhammad. Rasulullah bajunya kurang bagus, dia usahakan bagaimana cara dia mendapatkan baju untuk dia hadiahkan kepada Rasulullah. Pertama kali Rasulullah datang pun dari kota Makkah, tidak mau mendatangi Rasulullah terkecuali dia mempunyai hadiah yang dia berikan kepada Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah baru sampai ke kota Madinah, semua sahabat-sahabat, baik itu laki-laki atau perempuan, membawakan hadiah kepada Rasulullah sebagai simbol penyambutan beli mereka kepada Rasulullah yang baru saja tiba dari hijrahnya dari kota Makkah ke kota Madinah. Ummu Sulaim, dia tidak punya apa-apa, dia tidak punya harta apa-apa, sehingga dia mendatangi Rasulullah dengan suaminya, dan dia membawa Sayyidina Anas bin Malik. Ya Rasulullah, Ahlul Madinah, mereka mendatangimu, menyambutmu dengan penuh hadiah, yang mungkin hadiah tersebut bisa menjadikan engkau ridha kepada mereka yang memberi hadiah dan engkau gembira. Maka hari ini pun aku tidak mau kalah untuk menggembirakan engkau juga, wahai Rasul. Aku datang dengan membawa hadiah, yaitu putraku Anas. Aku hadiahkan kepadamu, wahai Rasul, sebagai anak yang